Bapak dan Ibu, serta anak-anakku yang terkasih, Salam. Ibadah Minggu Prapaskah yang pertama ini, GKJ Pekalongan, tanggal 21 Februari 2021 dengan tema berpengharapan pada perjanjian Allah. Berpengharapan pada perjanjian Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, marilah kita satukan hati pikiran kita untuk masuk saat teduh senak. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, marilah kita mengawali ibadah saat ini dengan memuji dari NKB 34. Bait yang pertama dimohon untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah ini dilayankan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya damai sejahtera dari Allah dan kasih setianya yang kekal untuk selama-lamanya ada pada saudara sekalian. Saudara terkasih, dipersilahkan kembali duduk. Hari ini kita merayakan ibadah Minggu Prapaskah yang pertama, dan tema yang kita resapi dalam ibadah ini yaitu berpengharapan pada perjanjian Allah. Kita meyakini bahwa Allah kita berjanji setia menjaga dan memelihara kehidupan kita. Maka pengharapan kita hanyalah pada perjanjian Allah. Kembali kita nyanyikan NKB 34, kali ini bait yang kedua, musim yang panas, penghujan, tuayan, dan seterusnya. Kita nyanyikan bersama-sama. Musim yang panas, penghujan, tuayan,
Setiap Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas belas. Bapak dan Ibu, serta saudara yang terkasih, mari kita menghadap Tuhan, mohon pengampunan. Di dalam doa pertobatan akan saya hantarkan. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau Allah yang besar dan penuh kasih, yang sudah memberikan kami hidup. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami melalui berbagai berkat yang Kau limpahkan kepada kami, khususnya berkat kesehatan, sehingga pada saat ini kami boleh berhimpun untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, terlepas dari berkat-berkat yang sudah kami terima, kami seringkali lalai akan firman Tuhan. Kami sering melakukan kesalahan dan dosa dalam perilaku hidup kami, baik melalui tutur kata, ucapan. Seringkali kami mendahulukan ego kami. Maka dari itu Tuhan, kami mohon Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir dan urapi hati pikiran kami, agar kami senantiasa dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Doa ini kami naikkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita sambut dengan nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 27 bait pertama dan yang kedua. Meski tak layak diriku, dan seterusnya. Tetapi
Saudara-saudara yang terkasih, dipersilakan untuk bersama-sama berdiri. Setelah kita mengakui betapa tidak layaknya diri kita di hadapan Allah karena dosa, kita diperkenankan menerima berita anugerah. Roma 3 ayat 23 dan 24 berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah yang sepantasnya kita terima dengan penuh syukur. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 27, baitnya yang ke-5. Saudara terkasih, dipersilahkan kembali duduk. Mari bersama-sama berdoa kita menyambut firman Tuhan yang akan kita terima bersama-sama. Saya hantarkan. Allah kami yang penuh kasih, dengan penuh syukur kami datang kepadamu. Di Minggu Prapaskah yang pertama ini, kami boleh Tuhan satukan dalam ikatan persekutuan ibadah. Meskipun kami terpisah jarak dan tempat, namun kami yakin bahwa Tuhan satukan kami dalam kasih-Mu. Kami terlebih bersyukur karena di kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Maka Tuhan, kami mohon Roh Kudus Engkau curahkan dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan dapat sungguh-sungguh kami resapi. Dan berfirmanlah, karena kami telah siap untuk menerimanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyimak firman Allah yang dipersaksikan oleh kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-9, ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Kitab Kejadian pasal yang ke-9, ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Beginilah bunyinya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan,
maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan, yang merenungkan, dan yang memelihara sabda Allah dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang pertama, dan tema ibadah hari ini yang kita renungkan bersama yaitu berpengharapan pada perjanjian Allah. Bapak, Ibu, dan saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, hampir semua orang menyukai happy ending atau akhir cerita yang indah. Jikalau kita menyaksikan sebuah film misalnya, drama atau sinetron, atau Bapak Ibu mirsani wayang, atau kita membaca dongeng, membaca cerpen, membaca novel, dan cerita apapun, kita cenderung menyukai akhir cerita yang indah, happy ending. Tokoh yang baik nanti akan hidupnya berakhir dengan sukacita. Kalau kisah tentang peperangan ya yang jagoan, yang baik itulah yang menang, mengalahkan yang jahat. Tokoh jahatnya kalah atau bahkan mati. Kalau kisah cinta, ya lakonnya itu kemudian akhirnya bisa hidup bersama-sama. Happily ever after gitu ya, hidup bersama seterusnya. Akhir yang indah selalu menjadi dambaan bagi banyak orang. Dan rasanya tidak hanya dalam dunia fiksi, tidak hanya di cerita-cerita dongeng, wayang, sinetron, film, dan sebagainya. Dalam kehidupan nyata kita pun, kita pasti memilih happy ending, akhir cerita yang indah. Kalau kita sedang membangun sebuah keluarga, kita pasti memilih bahwa keluarga kita akan hidup bahagia seterusnya. Kalau ada orang-orang yang sedang menjalin cinta kasih, anak-anak muda yang misalnya berpacaran, tentu inginnya bukan putus melainkan terus langgeng hubungannya. Happy ending. Kalau ada orang-orang yang sedang membangun bisnis, berusaha, bekerja, tentu yang diinginkan adalah happy ending juga. Pekerjaannya sukses, bukan bangkrut. Ya meskipun dalam kehidupan kita secara nyata, happy ending tidaklah selalu mudah diraih. Namun itulah yang senantiasa menjadi pengharapan bagi banyak orang. Termasuk ketika kita mengalami derita, termasuk di saat kita hari-hari ini menyaksikan atau mengalami bencana alam, misalnya banjir di Pekalongan. Secara iman, happy ending senantiasa juga mengemuka dalam ungkapan-ungkapan dukungan. Jangan khawatir, banjir akan segera surut misalnya. Jangan khawatir, pandemi COVID-19 akan segera selesai. Nanti hidup kita akan berakhir dengan indah, semuanya akan baik-baik saja. Dan itu menjadi harapan yang tentu saja melegakan bagi banyak orang, membuat orang-orang yang menderita kemudian masih cukup mampu bertahan di saat-saat yang krisis. Memang happy ending atau akhir cerita yang indah tidak senantiasa menjadi idaman. Akhir-akhir ini ada banyak sekali film, cerita,
cerpen, novel, dan sebagainya, yang justru bukan happy ending, melainkan sad ending, berakhir sedih, berakhir yang tidak baik. Ada banyak film yang justru memenangi penghargaan bergengsi, justru bukan film-film yang happy ending. Ada jagoan-jagoan yang kemudian akhirnya mati, akhirnya kalah. Itu juga banyak mewarnai film-film Hollywood misalnya. Atau paling tidak, dalam adegan-adegan yang baik, juga endingnya bukanlah happy atau sad, melainkan open ending. Akhir yang terbuka, yang misterius, yang membuat pemirsa, pembaca itu bertanya-tanya, janjane seperti apa atau akhir dari cerita ini. Justru film-film semacam itu yang juga dipandang sebagai film yang berkualitas misalnya. Nah, kalau kita kembali kepada bacaan kita pada hari ini, kisah yang dicatat di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-8 sampai yang ke-17, barangkali kita akan dengan cepat melihatnya sebagai bagian dari happy ending atas cerita Nabi Nuh dan keluarganya. Barangkali bisa dikatakan demikian jika kita melihat bahwa cerita ini mengungkapkan perjanjian Allah atas Nuh bahwa tidak akan ada lagi banjir besar, tidak akan ada lagi air bah yang menghanyutkan seisi bumi. Janji Allah ini ditandai dengan busur atau kita maknai sebagai pelangi di langit. Jikalau Allah melihat busur itu, maka Allah akan terus mengingat perjanjiannya dan tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah lagi. Kita tahu kisah Nuh sudah sekian lama terkatung-katung di atas laut, di dalam bahtera bersama dengan keluarga dan juga hewan-hewan berpasang-pasangan. Tentu nasibnya tidak menentu. Namun di adegan ini sudah dikatakan bahwa air mulai surut dan Allah meneguhkan kehidupan Nuh dengan berjanji bahwa Allah tidak akan menghukum umat manusia lagi dengan air bah. Barangkali ini adalah happy ending yang juga dinanti-nantikan. Ditambah lagi janji Allah bahwa tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi, dan tambah menarik, perjanjian Allah ini tidak hanya berlaku untuk Nuh, tetapi juga untuk keturunan Nuh. Berarti Allah berjanji tidak hanya menjamin kehidupan Nuh, tapi juga keturunan Nuh nanti tidak akan dihukum dengan air bah. Bukan hanya Nuh dan keturunannya, janji Allah juga dinyatakan kepada segala makhluk di bumi. Coba kita cermati ayat yang ke-9, yang ke-10, dan yang ke-15. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Saya loncat ke ayat yang ke-15. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Bayangkan janji Allah tidak hanya untuk Nuh, namun juga untuk keturunannya dan bahkan untuk segala makhluk yang hidup akan terjamin hidupnya. Bukan berarti kemudian kehidupan Nuh akan berlangsung serba mudah, dan cerita Nuh ini tidak berakhir di pasal yang ke-9 saja, namun keturunan Nuh terus diceritakan dalam pasal-pasal berikutnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, belajar dari kisah Nuh yang kita baca pada hari ini. Lantas apa yang bisa kita ambil sebagai sebuah refleksi memasuki minggu-minggu Prapaskah. Dan ini adalah minggu Prapaskah yang pertama setelah kita mengikuti ibadah Rabu Abu yang mengajak kita menghayati keberdosaan dan kefanaan sebagai umat manusia. Dan minggu-minggu Prapaskah adalah minggu-minggu yang mengajak kita untuk menyatakan pertobatan kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jikalau kita mengingat situasi
banyaknya derita akibat bencana alam, termasuk banjir yang hari-hari ini melanda Pekalongan? Apakah kemudian kita juga bisa langsung mengidentikan banjir yang dialami ini dengan air bah yang diturunkan oleh Allah kepada umat Israel di zaman Nuh? Kalau kita baca di awal kisah air bah, terjadi karena dosa manusia, dosa yang terlalu banyak dan besar. Hanya Nuh kemudian yang dianggap saleh dan keluarganya dan diselamatkan. Lantas, kalau kita bertanya dosa siapa yang menyebabkan bencana alam terjadi di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di Pekalongan. Tentu kalau kita ingin merefleksikan dosa, tidak bisa hanya sebatas dosa secara moralitas, dosa seseorang atau dosa sekelompok orang. Memang barangkali setiap orang punya peran dosa ketika alam ini semakin rusak. Namun jika kita bicara soal bencana alam di Indonesia, terkadang dosanya adalah dosa sistem, dosa kultural yang sudah membudaya. Banjir terjadi tidak hanya karena air meluap, sungai yang dangkal, laut yang kemudian permukaannya meninggi, namun juga di daerah hulu dan hilir ada banyak penebangan pohon, ada banyak penggundulan hutan yang terjadi, sehingga daerah-daerah resapan pun berkurang, dan air pun kemudian menggelontor ke bawah sampai di pesisir, termasuk kota Pekalongan ini. Menunjukkan bahwa hasrat manusia untuk menguasai dan mengeksploitasi alam ini telah menjadi pemicu bencana yang serius. Kita juga ingat banjir di daerah Kalimantan Selatan misalnya, ketika hutan-hutan diubah menjadi kebun sawit, diubah menjadi tambang-tambang batu bara, dan akhirnya alam pun tidak lagi seimbang. Barangkali dosa sistemik inilah yang juga perlu kita sesali bersama-sama, pribadi lepas pribadi, mengajak kita untuk semakin mengasihi dan semakin mencintai alam, pemberian Tuhan. Barangkali manusia sudah terlalu kebablasan ingin mendominasi alam semesta ini, maka saatnya kita mengendalikan diri agar bisa menjaga alam dengan sebaik-baiknya. Dan belajar dari kisah Nuh, tema kita pada hari ini berpengharapan pada perjanjian Allah. Apakah kita juga bisa membayangkan Allah berjanji tidak akan ada bencana lagi di Indonesia. Allah berjanji tidak akan ada lagi banjir di Pekalongan. Barangkali tidak selalu berarti demikian. Mungkin akan ada banyak bencana lagi, mungkin akan ada banjir dan banjir lagi di sekitar kita. Namun kiranya semua itu tidak membuat kita pupus, tidak membuat kita kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa hidup kita terkadang tidak selalu berakhir dengan indah, happy ending, namun tidak selalu juga sad ending, berakhir dengan sedih. Barangkali kehidupan kita itu selalu merupakan cerita yang open ending. Akhirnya itu masih terbuka kemungkinan demi kemungkinan. Yang penting bukanlah kita semata-mata berorientasi pada akhirnya nanti bagaimana, tetapi bagaimana kita menjalani cerita kehidupan kita sebaik-baiknya. Minggu Prapaskah adalah sebuah alur cerita yang pantas kita jalani dengan baik, dan mari kita menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Tuhan dengan cara merawat semesta salah satunya. Dengan demikian, meskipun kita memiliki berbagai macam pergumulan, meskipun kita masih terhimpit oleh dosa dan kesalahan, barangkali kita juga bergumul dengan berbagai macam hal yang tidak mudah. Kita masih menanti-nantikan happy ending dalam kehidupan kita. Yang bisa kita lakukan adalah berharap pada karya Allah. Di balik segala hujan, segala badai, ada pelangi yang indah yang menyongsong kita. Namun mari kita jalani kehidupan kita sampai indah pada waktunya nanti dengan menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Dan jikalau kita menjadi orang-orang yang mau bertobat, kita percaya bahwa Tuhan Allah memelihara kehidupan kita. Tuhan Allah tidak akan menghempaskan, tidak akan menghanyutkan kita, namun Ia senantiasa memelihara kehidupan kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, mari kita
memasuki saat hening setelah firman Tuhan kita dengarkan bersama-sama. setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dimohon untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, bersama umat Allah di segala tempat dan sepanjang zaman, marilah kita mengingat kembali baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Saya hantarkan. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengikat perjanjian dengan Nuh, dengan keturunannya, dengan alam semesta, untuk senantiasa merawat dan menjaga ciptaan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa janji-Mu juga Engkau nyatakan bagi kami, umat-Mu di tempat ini. Allah berjanji akan senantiasa setia, menolong dan memelihara kehidupan kami. Meskipun yang kami alami adalah berbagai macam persoalan hidup, berbagai macam penderitaan, suka dan duka yang silih berganti. Namun kami yakin akan selalu ada pelangi yang indah sehabis hujan dan badai. Dan biarlah keyakinan kami ini membuat kami tidak pernah kehilangan pengharapan pada perjanjian Allah atas kehidupan kami. Maka Tuhan, atas segenap pergumulan hidup yang kami alami, kami berserah hanya kepada-Mu saja. Tidak hanya pergumulan hidup kami juga mengingat saudara-saudara kami yang lain dan juga sesama kami yang sedang bergumul. Bagi mereka yang sedang sakit, dimanapun mereka dirawat, kami yakin bahwa Allah juga akan terus memberikan berkat pemeliharaan kepada mereka, agar terus memiliki kekuatan, bahkan dipulihkan oleh Tuhan. Berkatilah pula kami sebagai keluarga yang merawat mereka yang sakit, Engkau berikan ketabahan dan kesabaran. Kami mendoakan keluarga-keluarga yang tengah bergumul. Kami yakin pula bahwa Allah berjanji akan memberikan pemeliharaan kepada setiap keluarga. Dan biarlah kami sebagai keluarga senantiasa taat dan setia kepada kasih Allah saja, agar kami boleh membangun
dan membina rumah tangga dengan memelihara cinta kasih yang asalnya dari Tuhan. Ya Allah, kami sebagai orang tua, berikanlah kemampuan dan kebijakan agar mampu mengasuh dan mendidik anak cucu kami pemberian-Mu. Kami juga menyerahkan anak kami dan cucu kami dalam berbagai tumbuh kembang mereka, dalam berbagai aktivitas dan kesibukan. Kami yakin kehidupan mereka pun akan ada dalam pemeliharaan Tuhan, sebagaimana Allah memelihara keturunan Nabi Nuh. Ya Allah, kami teringat persekutuan kami di gereja. Di tempat inilah kami saling bahu-membahu untuk melayani Engkau. Berikanlah kami kemampuan dan senantiasa keyakinan untuk bisa melayani Allah dengan ketulusan hati kami. Kami yakin pula Allah berjanji untuk memberikan berkat dan pemeliharaan kepada kami semua, sehingga GKJ Pekalongan dapat menjadi saluran berkat bagi Allah, bagi sama kami yang lain. Ya Tuhan, kami juga teringat akan setiap kehidupan kami di tempat bekerja, di tempat kami hidup, bertetangga, dan bermasyarakat, dimanapun Allah menempatkan kami. Kami yakin pula bahwa di tengah suka duka kehidupan kami, Tuhan Allah juga berjanji memberikan pengharapan dan pemeliharaan. Ajalah kami ya Tuhan, untuk senantiasa setia pada pengharapan itu, karena Allah memberikan penyertaan kepada kami, agar kami bekerja dan hidup dengan penuh tanggung jawab, menjadi saluran berkat bagi sama kami yang lain. Terlebih di saat kami mengingat ada banyak orang yang terdampak bencana alam, terkhusus banjir di Pekalongan ini. Kami yakin pula bahwa akan ada saat yang indah di mana banjir akan segera surut dan masyarakat Kota Pekalongan boleh beraktivitas seperti sedia kala. Namun ya Allah, di tengah berbagai macam ketidakpastian, di tengah berbagai macam suka duka kehidupan kami, ajalah kami untuk senantiasa menjadi umat-Mu yang setia. Dan biarlah awal dari kami memasuki minggu-minggu Prapaskah ini boleh membawa kami kepada pertobatan agar semakin dekat kepada Allah saja. Inilah doa kami ya Tuhan, kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, pengharapan kami yang sejati. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menghaturkan persembahan syukur kita, persembahan bulanan, persembahan istimewa maupun persembahan syukur yang lainnya. Persembahan bisa melalui rekening yang tersedia di bawah ini ataupun kotak yang ada di kantor gereja. Bapak dan Ibu, dasar persembahan pada pagi hari ini didasari dari Mazmur 100 ayatnya yang keempat dan yang kelima. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Mari persembahan kita himpun dengan memuji Tuhan dari persembahanku. Ku bawa persembahanmu, oh Tuhan, persembahanku inilah, dan seterusnya. Bersembah
Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama kita aturkan persembahan ini dalam doa. Saya antarkan. Kembali ya Allah, datang menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat, pertolongan, penyertaan Bapa, sehingga kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah kami terima. Tuhan, kiranya persembahan ini Engkau terima, Engkau berkati dan Engkau sucikan, sehingga persembahan ini berguna bagi pelayanan kasih di GKJ Pekalongan. Kami berdoa Bapa untuk para pengelola persembahan, baik yang ada di kelompok-kelompok maupun yang ada di induk. Tuhan berikan kebijakan agar bisa mengelola persembahan dengan baik. Bapa, barangkali di dalam kami beribadah ini ada kesalahan, kami mohon pengampunan-Mu. Semua ini kami pinta di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama akhiri dengan nyanyian pengutusan Pelangi Sehabis Hujan. Jalan hidupku tak selalu tampak kabut yang pekat.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan kita dengan penuh sukacita, karena kita mengingat sabda Tuhan bahwa janjinya selalu tergenapi, rancangannya selalu baik untuk manusia. Maka jalankanlah kehidupan dengan tetap setia pada pengharapan atas Allah. Tetaplah setia kepada Tuhan Allah, Sang Penyelamat kita, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.